Idza kabbara al-imam fakabbiru. Apabila imam telah takbir, maka takbirlah. Tunggu imam selesai. Allahu akbar, angkat. Allahu akbar. Yang tak dapat tu begini, imam takbir ni, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal subhi. Dah lewat tu Pak. Lewat dah ni, jauh dah ni dah. Makanya waktu imam mengucapkan usalli, kita juga ucapkan usalli. Langsung tu Pak. Jadi tidak ketinggalan imam takbir Allahu akbar, makmum Allahu akbar. Ini yang bagus. Nabi maunya begitu. Idza kabbara imam fakabbiru. Jika imam telah takbir, takbirlah. Maka mengucap musalli itu ucapkan memang sebelum imam takbir. Ya. Ini ada lagi lebih jauh Pak. Imam takbir Allahu akbar, dia pun baca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nak ngusir setan dulu. Imam udah iftitah dah ni. Ketinggalan jauh dah tu dah. Ya, ketinggalan jauh. Jadi yang orang sempurna ibadah tu begitu takbir Allahu akbar, kata imam, dia pun angkat Allahu akbar. Masya-Allah. Itu yang sunnah. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Ya, penutup pembahasan mengenai yang membatalkan salatnya. InsyaAllah pertemuan akan datang nanti setelah ini, ya 2 pekan ke depan ya. Karena minggu depan Sabtu kita di Al-Falah. 2 pekan ke depan kita lanjut mengenai bab azan dan iqamah. Ya, bab azan dan iqamah. Ya, selesai sudah ini ya pembahasan kita hari ini mengenai yang membatalkan salat. Selanjutnya wanudiba limun faridin ra'a jama'atan, disunnahkan bagi orang yang salat sendirian. Ya. Disunnahkan bagi orang yang salat sendirian jika dia melihat didirikan salat berjamaah, ya, masyru'atan an yanqalibal fardahul hadir, hendaklah untuk merubah salat fardu yang dia laksanakan pada waktunya itu, lal faitah, bukan salat qada ni ya, bukan salat yang luput, naflan mutlakan. Nah, salat itu diubah menjadi salat sunnah mutlak. Saya ulangi, ini bahasa mudahnya. Disunnahkan bagi orang yang salat sendirian tatkala melihat jamaah didirikan, disunnahkan untuk merubah salat yang fardu itu menjadi salat sunnah mutlak. Ya, menjadi salat sunnah mutlak. Harapannya apa? Untuk ikut jamaah itu. Ya, karena salat fardunya sendirian, maka dia punya syarat. Syarat untuk merubah hal tersebut pertama, pertama ya, ini dia salat sendirian. Kalau dia berjamaah tidak boleh.
Tadi udah berjamaah walaupun 2 orang, walaupun 3 orang. Kemudian ada bentuk jamaah yang baru walaupun lebih ramai, tidak boleh membatalkan ini. Karena dia juga termasuk berjamaah. Ini syaratnya salat sendirian. Kalau salat sendiri kan tidak ada fadilah berjamaah. Ada jamaah didirikan. Sunnah salat ini dirubah menjadi salat sunnah mutlak. Kemudian salam ikut berjamaah. Yang kedua syaratnya, dia melihat ada jamaah yang didirikan. Nah, betul-betul pasti ada jamaah yang didirikan, maka baru boleh merubah salat fardunya menjadi salat sunnah. Yang ketiga, nah, salat berjamaah itu memang yang dituntut, ya, memang yang dituntut, karena ada anjuran dari Nabi SAW. Ya, kan begini, ada seorang sahabat, dia berdua, dia punya perkiraan bahwasanya kita ini terlambat, tapi tetap saja datang ke masjid, karena biasanya Rasulullah setelah salat subuh itu ada menyampaikan nasihat, tausiah. Tausiah Nabi ini kan hadis, berarti petuah dari Nabi itu berarti hadis. Nah, makanya mereka walaupun terlambat salat subuh, tetap mereka datang ke masjid untuk mendengar nasihat, tausiah dari Nabi SAW. Nah, tapi pada hari itu Nabi agak terlambat salat subuhnya, iqamahnya itu agak terlambat. Coba jamaah kalau pergi yang umrah haji itu lihat tuh, di Mekah tuh lambat betul tuh antara azan dengan iqamah. Udah saya lihat itu 25 menit sampai setengah jam biasa itu baru iqamah. Nah, di masa Rasulullah itu, waktu itu kata sahabat, kami memperkirakan bahwasanya salat subuh telah selesai, tapi ternyata subuh waktu itu dilambatkan oleh Nabi SAW. Nah, sampailah sahabat ini tadi sudah salat subuh di rumah, sampai di masjid, begitu mendengar iqamah, mereka duduk di belakang karena menganggap sudah selesai salat subuh di rumah. Nah, begitu iqamah, Nabi berdiri untuk jadi imam. Nabi itu kan biasa kalau sebelum takbir mandang ke belakang dulu. Istawu sufufakum, sawu sufufakum. Nah, kan begitu. Terpandang Nabi 2 sahabat duduk di belakang itu. Nah, kata Nabi, kenapa kau tak ikut? Qad sallaina fi rihalina, kami udah salat di rumah kami masing-masing gitu. Ya, berarti kan sah salat di rumah itu. Cuman fadilah berjamaah tak dapat. Nah, Nabi bilang, siapa yang sudah salat di rumah kemudian datang ke masjid, dan di masjid didirikan berjamaah, hendaklah dia ikut, kata Rasulullah, untuk mendapatkan fadilah. Maka berjamaah itu kan mahal. Di sini lain permasalahannya, ya, orang itu sedang salat fardu tapi sendirian. Lihat ada jamaah didirikan, salat fardunya sunnah dirubah menjadi salat sunnah mutlak. Begitu salam 2 rakaat terus kejar berjamaah, begitu maksudnya. Jadi itu jamaah memang dituntut untuk dicari. Yang keempat, nah, ya, yang keempat syaratnya adalah imam tersebut bukan imam yang makruh diikuti. Ya, artinya imam tadi itu tidak mencampurkan, dia bukan orang yang fasik antara taat dengan maksiat. Imam tersebut bukan ahlul bid'ah, tapi ahlul bid'ah yang betul, bukan yang dianggap selama ini tahlil bid'ah, maulid bid'ah, tak masuk tu. Ya, tak masuk tu. Bid'ah betul-betul merubah hukum Allah, seperti meyakini Allah bertempat. Itu ahlul bid'ah tu, bahaya tu, Pak. Ini ahlus sunnah wal jamaah, Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Kelompok mujassimah, Allah punya fisik, wah, bahaya itu.
Yadullah fawqa aydihim, dia meyakini tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan. Ahlul bid'ah itu dah. Itu sudah rusak akidahnya. Kalau ada imam macam ini jangan ikut. Biar salat sendirian lebih baik. Nah, termasuk yang meyakini Allah di langit. Masuk tu Pak. Berarti Allah bertempat. Ya, lebih baik salat sendirian daripada ikut imam macam ini. Kerana akidahnya sudah keliru. Ya. Maka hati-hati belajar ni. Kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kadang kita tak tahu apa sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, kita menolak Mu'tazilah, kita tolak. Ya. Ini makruh ikut mereka sah, cuman makruh. Qadariyah, Mujassimah, Mu'tazilah, Jabariyah, banyak mazhab ilmu tauhid itu. Nah, cuma kita yang selamat ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya, jadi bukan yang Ahlul Bid'ah itu. Kemudian yang kelima, syaratnya salat itu yang dilakukan salat 3 rakaat atau 4 rakaat, seperti maghrib, isya, zuhur, asar. Subuh gimana? Subuh tak masuk. Subuh cuma 2 rakaat. Ya. Kalau subuh ya selesai, kalau udah tak boleh ikut berjamaah dia. Kenapa? Sudah selesai, tak boleh dibatalkan. Cuman kalau mau ikut berjamaah lagi boleh setelah salat subuh, ingin mendapatkan fadilah berjamaah seperti peristiwanya sahabat Nabi SAW. Nah, ini kan disuruh memutuskan sedang salat ni. Kemudian masuk yang 6 tadi. Nah, dia tidak dalam posisi rakaat yang ketiga. Nanti kita bahas. Dia sedang salat itu jangan memutuskan jadi salat sunnah kalau sudah posisinya masuk rakaat yang ketiga. Nanti dibahas itu. Kemudian yang ke-7, waktunya masih luas. Waktu berjamaah masih didapatkan. Ya, itu syaratnya. Nah, sekarang kita kembali lagi bahas. Jadi sunnah hukumnya bagi orang salat sendirian, apa lihat berjamaah, dianjurkan. Salat adaan, salat hadir itu diubah menjadi salat sunnah, bukan salat qada. Ingat, bukan salat qada. Kalau qada teruskan, kena bayar hutang wajib. Ya, saya umpamanya salat qada zuhur. Ya, salat qada zuhur dulu sebelum salat zuhur. Zuhur yang mana dibayar? Zuhur yang kemarin tak sempat dibayar. Zuhur itulah ia dibayar, tapi dia qada dulu, kemudian baru salat zuhur. Sedang mengqada salat zuhur, lihat orang berjamaah, bolehkah putuskan ni? Tak boleh. Selesaikan ni qada ni. Ini bayar hutang wajib. Berjamaah hukumnya sunnah. Bayar hutang wajib, berjamaah sunnah. Mana dahulukan? Yang wajib dulu, bayar hutang. Macam orang punya hutang, bayar dulu. Tak boleh pergi jalan jauh-jauh. Walaupun silaturahim. Saya mau silaturahim Singawang Pak Ustaz, tak boleh. Bayar hutang dulu, sudah jatuh tempo. Bayar wajib, silaturahim sunnah. Kecuali dapat izin daripada yang memberi hutang, boleh. Dah kita bahas kemarin dia mengenai orang yang punya hutang, apabila musafir tak dapat izin dari yang memberi hutang, perjalanannya maksiat. Tak boleh jamak, tak boleh qasar di perjalanan. Itu dia. Jadi untuk qada teruskan, tak boleh dihentikan. Yusallima min rak'ataini, dia memberi salam 2 rakaat. Idza lam yaqum li thalitha, selama dia tidak berdiri rakaat yang ketiga. Jadi kalau seandainya dia 2 rakaat boleh. Begitu zuhur 2 rakaat, baca Al-Fatihah, kemudian datang rombongan membentuk jamaah yang baru, maka 2 rakaat ini saya percepat, kemudian salam, niatkan menjadi salat sunnah mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai, ikut berjamaah. Ya, ikut berjamaah.
Thumma yadkhula fil jama'ati, kemudian dia masuk dalam berjamaah tadi. 2 rakaat salam masuk berjamaah. Yang penting tadi diniatkan menjadi salat sunnah. Jelas ya? Naam in khasya fautal jama'ati, memang jika dikhawatirkan luputnya berjamaah bersama orang tersebut, in tammama rak'ataini, apabila dia menyempurnakan 2 rakaat, ustuhiba lahu qata'as salah, maka sunnah baginya memutuskan salat, wasti'nafuha jama'atan, dan memulai dari salat yang baru. Saya salat nih 2 rakaat berdiri, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Ini jamaah dibentuk salat berjamaah. Saya tak tahu ada salat berjamaah sudah dibentuk dah. Saya tak melihat, sedang salat baru tahu, oh ternyata ada rombongan berjamaah sudah membentuk salat. Saya tidak tahu bagaimana nih. Nah, kalau saya selesaikan salat saya ini, tidak akan dapat berjamaah, bisa luput. Bukan lagi 2 rakaat salam, batalkan langsung, ikut ke sana. Karena ada kekhawatiran, kalau saya selesaikan salat ni, sanak pun selesai juga. Ini karena kita masuk tak tahu, ada rupa jamaah di sudut sana 6 orang, 3 orang, 2 orang, saya sendiri. Kalau saya teruskan salat ini, fardu ini, zuhur ini, luput berjamaah di sana. Yang ini jangan nunggu 2 rakaat salam, tapi batalkan langsung, ikut ke sana, mulai dari baru lagi. Begitu. Paham tu? Ya. Ini kalau begini pembahasan, Pak, Bu, itu menunjukkan bahwa berjamaah itu memang dianjurkan, dicari. Ya, dicari berjamaah itu. Ya, zakarahu fil majmu'. Nah, disebutkan ia dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi rahimallahu taala. Wa bahatsal Bulqini annahu yusallimu walau min rak'atin. Dibahas Imam Bulqini. Ini pendapat Imam Bulqini, walaupun cuma 1 rakaat, dia bilang. Walaupun 1 rakaat beri salam, kata dia. Boleh salat mutlak 1 rakaat, kata Imam Bulqini. 1 rakaat salam, kemudian ikut berjamaah. Cuman ini pendapat Imam Bulqini saja. Tapi Imam Nawawi berpendapat batalkan, ya, kejar berjamaah itu. Itu pendapat yang paling disepakati oleh para ulama. Dah ya, lanjut terakhir. Amma idza qama li thalithatin, apabila dia telah berdiri masuk rakaat yang ketiga, wa tammaha, maka dia menyempurnakannya, nadban sunnah, ya, sunnah dia menyempurnakannya. Illam yakhsha fautal jama'ati, jika tidak khawatir luputnya berjamaah, thumma yadkhulu fil jama'ati, kemudian masuk dalam salat berjamaah. 2 pilihan ya, terakhir saya bahas ni, 2 pilihan. Apabila dia telah masuk rakaat yang ketiga, salat zuhur sendirian, tapi sudah masuk rakaat yang ketiga, gimana ini? Kalau sudah yang ketiga, tak bisa diputuskan. Kok diputuskan? Jadi 3 rakaat. Zuhur jadi maghrib, jadi tidak mungkin. Kalau sudah berdiri rakaat yang ketiga, maka dia bilang sunnah, sempurnakan jadi 4 rakaat. Udahlah, selesai. Karena tak mungkin lagi mau dipotong 2 rakaat. Nah, karena udah tanggung, masuk 3 rakaat, tinggal menambah 1 rakaat. Nah, selesaikanlah sudah. Setelah itu pikirkan, mau ikut berjamaah lagi boleh, untuk mengejar fadilah berjamaah. Jadi 2 kali salat. Yang pertama salatnya fardu sudah sah, yang kedua untuk mengejar fadilah berjamaah. Insyaallah ya. Jadi anjur begini. Ada lagi yang aneh nih. Ini agak aneh. Ini namanya salat menolong orang lain supaya dapat fadilah berjamaah. Saya sudah berjamaah, salat zuhur berjamaah, sudah ba'diyah lagi, ya, lagi saya wirid, datang 1 orang terlambat, ya orang sibuk lah, ya sibuk betul ya, sampai di masjid berjamaah sudah
Selesai, saya lagi wirid, bahkan sudah ba'diyah, datang satu hamba Allah masuk ke masjid. Saya boleh menemani dia, dapat pahala. Itu namanya sedekah. Sedekah dengan teman kita agar dia mendapatkan fadilah berjamaah. Cuma pertanyaannya, mau tak? Biasanya orang kalau habis salat tu, malas lah aku dah. Kayak gitu. Tapi kalau kita lakukan, besar pahala itu Pak, membantu orang lain dapat fadilah berjamaah. Tu Nabi lagi duduk, salatnya asar lagi. Salat asar, selesai asar, Nabi ngomong-ngomong dengan sahabat, datang satu orang hamba Allah sendirian salat. Karena kalau dah setelah asar tidak ada salat sunnah kan? Berarti siapa yang datang setelah asar berarti salat fardu asar itu yang terlambat. Nah, Nabi lagi ngomong, kata Nabi, siapa mau sedekah, temankan dia, kata Nabi. Berdiri satu sahabat, berdiri nemani orang tersebut dapat fadilah berjamaah. Jadi dua-duanya dianjurkan. Yang salat sendirian, setelah salat ada berjamaah, sunnah ikut lagi. Yang sedang salat fardu 2 rakaat, ada berdiri berjamaah, sunnah dipotong nih. 2 rakaat salam, kejar berjamaah. Kalau baru mulai 1 rakaat, batalkan, ikut berjamaah. Itu fadilahnya. Ya. Nah, sekarang kesimpulan ni ya. Nah, kesimpulannya. Siapa yang salat qada yang tertinggal dan dia khawatir luputnya salat yang hadir, adaan tunai, maka hendaklah dia sibukkan dengan salat tunainya tersebut. Tambahan ya. Sebenarnya mau hentikan nih, masalah jadi banyak nih. Boleh nih, boleh ya, tambah lagi ya. Saya terlambat, umpamanya salat asar, dalam perjalanan dari Singkawang masuklah ke Pontianak. Rencana di Pontianak ini masuknya asar, tapi kerana macet di tol sampai ke rumah maghrib. Nah, yang tertinggal salat asar. Ya. Bagaimana ni hukumnya ni? Ataupun zuhur dengan asar sekalipun, ya, dah sempat menjamak di perjalanan. Atau sudah salat zuhur, ya, dari Mempawah sebelum Sungai Duri sudah zuhur dah berangkat tu, tapi dalam perjalanan tak sempat salat asar. Masuk Pontianak, rencana masih waktu asar, kena macet di tol, akhirnya sampai ke rumah masuk maghrib. Mana salat yang dikerjakan dulu? Asar atau maghrib? Saya belum beri jawaban ni. Ini kan pertanyaan dulu. Mana didahulukan? Asar atau maghrib? Kalau seandainya punya perhitungan, oh ini waktu masih setengah jam, ya, masih setengah jam maghrib ini. Kalau begitu, karena waktu masih luas, saya qada dulu asar, kemudian baru salat maghrib. Tuh. Kalau seandainya waktu tersisa cuma 10 menit, 10 menit lagi azan isya. Kalau saya qada asar, maghrib gimana? Maghrib menjadi korban, akhirnya hilang lagi waktu maghrib, masuk waktu isya. Kalau perhitungan seperti ini, maka qada asalnya nanti dulu, ya, kerjakan maghrib dulu, kerana waktu maghrib itu harus kita hargai betul, walaupun 10 menit. Nah, setelah salat maghrib, kemudian mau mendirikan salat isya, gimana? Maghrib, setelah salat maghrib tidak lama masuk waktu isya. Nah, isya panjang tak? Panjang. Jadi asal tadi diqada waktu isya, kemudian baru salat isya. Gitulah dia. Itu maksudnya itu. Kalau dia mengqada
waktu adaan akan habis, maka salat tunai adaan kerjakan dulu. Tadi itu maghrib cuma 10 menit, saya ketinggalan salat asar. Kalau qada asar nanti maghrib waktu masuk isya, berarti salat maghrib dulu 10 menit, kemudian setelah itu masuk waktu isya qada asar, kemudian baru salat isya. Begitu dia. Kenapa begini pembahasan ni? Ya. Ini perang Khandaq ni ya, waktu perang Khandaq. Panjang nih pembahasannya, perang Khandaq. Waktu perang Khandaq itu dibuatlah parit yang cukup luas, sehingga orang kafir Quraisy itu tidak bisa masuk Madinah, bahkan kuda pun tidak bisa melompat. Kalau dia melompat masuk ke bawah. Di sana sudah disiapkan kayu-kayu yang runcing seperti bambu runcing, pasti mati itu kudanya. Orang-orangnya pun bisa mati. Nah, karena saking bertahan, musuh pun tidak bisa masuk Madinah, orang Madinah pun bertahan di tempat masing-masing, sampailah ghurubi syamsi, terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Umar marah-marah, ya Rasulullah, mereka telah menghalangi aku dari salat asar. Kata Nabi, bukan hanya kau, aku pun gitu juga. Karena bertahan Pak, situasi perang. Baiklah, kata Nabi, Bilal azan Bilal waktu maghrib, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sahabat berkata, setelah Bilal azan, kami salat asar berjamaah dulu. Asar qada tu. Jadi asar diqada dulu, kemudian setelah itu barulah Bilal iqamah untuk salat maghrib, baru maghrib. Nah, berarti sunnah urutan, qada dulu baru salat tu tunai. Kenapa? Maghribnya waktunya masih luas, tapi kalau udah mepet tadi sisa 10 menit, maghrib dulu. Setelah maghrib masuk waktu isya, qada asar. Setelah qada asar baru salat isyanya panjang waktu. Ya, begitu maksudnya itu. Ya. Apabila dia salat sunnah, dikhawatirkan luput berjamaah, sunnah putuskan. Masuk lagi nih permasalahan baru nih. Saya masuk salat subuh, sampai di Masjid Al-Hikmah ini ingin salat qabliyah dulu. Begitu takbir salat qabliyah, saya bukan di depan, di belakang sana. Oh, di depan tak berani orang iqamah tu. Ya. Tengok Pak Ustaz ni, jangan iqamah tu. Seandainya saya di belakang, terlambat. Saya pun salat qabliyah ni ya. Allahu Akbar. Baru mulai baca Al-Fatihah, baru mulai baca surah, muadzin pun iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana ni? Inilah pembahasannya. Sunnah diputuskan qabliyah subuh itu, langsung ikut berjamaah. Kalau kita paksakan, kita teruskan, memang berjamaah dapat, tetapi takbiratul ihram tak dapat. Ya, takbiratul ihram itu mahal Pak. Nabi menjanjikan siapa berjamaah 40 hari dapat takbiratul ihram bersama imam, dijauhkan dua penyakit, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan dari azab api neraka, yang kedua penyakit nifaq munafik hilang. Berarti patokannya takbiratul ihram. Nah, batalkan salat sunnah qabliyahnya karena baru mulai, karena iqamah sudah dikumandangkan, siap-siap berjamaah. Lalu luputkah qabliyah ni? Tidak luput. Setelah salat fardu subuh boleh melaksanakan qabliyah subuh tadi yang tertinggal. Yang penting jamaah sudah belajar lah di situ, macam di sini sudah belajar semua ni ya. Nanti kalau ada lihat yang begitu, jangan heran, jangan kita tanya salat apa ni setelah subuh. Tadi qabliyah tak sempat dikerjakan, setelah salat subuh boleh, begitu kata ulama. Ya, ya sekiranya cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Ada pertanyaan silakan. Ada makmum datang setelah kita menambah kekurangan rakaat, dan kita mendengar bahwa ada salat jamaah yang
dilaksanakan, baru dimulai. Yang makmum yang datang tadi memberikan syarat pada kita, dia mau ikut berjamaah pada kita. Padahal kita mendengar bahwa ada syarat yang baru dilaksanakan, syarat berjamaah. Nah, sikap kita ini bagaimana, Ustaz? Sikap kita yang mau dimintai oleh makmum yang baru datang ini. Kita ini syarat apa nih? Kita syarat fardu, Ustaz. Fardu juga. Ya, fardu masuk kita. Kita menambah kekurangan Rakaat. Ya. Kemudian ada orang datang minta kita menjadi imam. Ya. Padahal kita ini sebagai kita mendengar bahwa ada salat jamaah yang lagi dilaksanakan. Oh, baik, paham. Itu yang pertama. Yang saya pertanyakan, sikap kita ini bagaimana? Apakah kita menolak masuk dari orang yang berimam oleh kita? Baik. Atau bagaimana? Baik. Kemudian yang kedua, masalah takbiratul ihram, kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kalau kita ini masbuk? Begitu imam salam, kita beri menambah kekurangan rakaat. Kemudian ada dua. Yang satu bentuk jamaah di belakang, ada orang yang mau ikut dengan kita. Bagaimana sikap kita ini? Biarkan. Seharusnya jamaah yang baru itu ikut kita lah. Seharusnya begitu. Dia tidak boleh membentuk jamaah yang baru, karena di sini ada masbuk yang menambah kekurangan rakaat yang terbaik, diikut di situ. Jadi berantai ini, tidak putus. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau dibentuk jamaah yang baru boleh, tidak masalah. Dan kita sudah tidak usah ambil tindakan. Mereka ikut kita sebagai masbuk, setelah imam salam dianggap jadi imam, diikuti, tidak masalah. Sudah benar itu dah. Yang boleh kita bersikap, kita salat sunnah, dia salat fardu, dia ingin ikut, kita beri isyarat, turunkan tangan, tanda kita menolak. Masih juga tak paham, ya udah biarkan, tidak masalah itu. Nah, jadi itu udah betul, ya udah betul itu. Kita masbuk, imam salam kita nambah kekurangan, ada yang ikut, tidak masalah. Terus berantai ini, Pak, ya berantai itu. Maka yang terbaik, yang berapa orang datang itu ikut kita ini, supaya bentuk jamaah yang baru. Setelah kita salam, nanti mereka menambah lagi, dan begitu masbuk dia bisa berantai dia. Yang kedua, kapan dapat takbiratul ihram bersama imam? Setelah imam takbir. Kalau imam udah baca Fatihah, tak dapatlah takbir itu. Tapi kita tidak masbuk. Makmum yang dapat baca Al-Fatihah utuh di belakang imam, dia bukan masbuk, tapi fadilah awal tidak dapat, fadilah takbiratul ihram tidak dapat. Bagaimana takbiratul ihram dapat bersama imam? Allahu Akbar, bar kata imam, kita pun angkat Allahu Akbar. Itulah dia. Idza kabbara al-imam fakabbiru. Apabila imam telah takbir, maka takbirlah. Tunggu imam selesai. Allahu Akbar, angkat Allahu Akbar. Yang tak dapat tu begini, imam takbir ni Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, usalli fardal subhi. Dah lewat itu, Pak. Lewat dah ni, jauh dah ni dah. Makanya waktu imam mengucapkan usalli, kita juga ucapkan usalli langsung tu, Pak. Jadi tidak ketinggalan imam takbir Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Ini yang bagus. Nabi maunya begitu. Idza kabbara imam fakabbiru. Jika imam telah takbir, takbirlah. Maka mengucap usalli itu ucapkan memang sebelum imam takbir. Ya. Ini ada lagi lebih jauh, Pak. Yang takbir Allahu Akbar, dia pun baca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nak ngusir setan dulu. Imam udah iftitah dah ni. Ketinggalan jauh dah tu dah. Ya, ketinggalan jauh. Jadi yang orang sempurna ibadah tu begitu takbir Allahu Akbar, kata imam, dia pun angkat Allahu Akbar. Masya-Allah. Itu yang sunnah. Ingat ya, melapaskan usalli itu hanya Imam Syafi'i yang menganggap sunnah. Imam yang lain tak.
Makanya jangan sampai kita salah jadinya gara-gara usalli terlambat takbiratul ihram bersama imam. Ya wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad